Halo Capricorn, selamat datang di bacaan Venus di Gemini. Ini adalah ulasan astrologi yang akan digabungkan, dikombinasi dengan bacaan dari tarot dan orakel. Ini untuk Capricorn, ascendant, matahari, dan bulan. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan kalau ingin melihat rangkuman bacaan ini, silakan lihat description box di bawah video ini. Oke, Capricorn, kita mulai. Pada tanggal 3 April tahun 2020, Venus masuk ke Gemini. Dan dia baru keluar dari Gemini masuk ke Cancer itu tanggal 8 Agustus 2020. Jadi dia 4 bulan berada di Gemini. Dan pada saat ini berarti Capricorn punya kesempatan besar untuk memperbaiki dua hal di sini, adalah kebahagiaan serta pekerjaan dan kehidupan keseharian, lebih mengatur. Dua hal itu yang menjadi penting buat Capricorn. Oke, sebelum masuk lebih dalam topik tersebut, kita lihat jadwalnya terlebih dahulu. Kita lihat 3 April adalah ketika Venus masuk ke Gemini. Tanggal 5 Mei 2020 Venus sudah berada di 20 derajat 37 menit. Ya, station berhenti di situ sampai tanggal 21 Mei 2020 dia masih di Gemini di 20 derajat, ya. Tetap di situ, berarti antara 5 Mei sampai 21 Mei itu dia di satu tempat, posisi paling dekat dengan bumi dan energinya sangat besar. Baru dia tanggal 21 ini dia mulai retro. Kita lihat Venus ada tulisan R-nya itu di bawah. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 Venus sudah sampai di 6 derajat. Jadi dia mundur dari 20 sampai ke 6 derajat 28 menit dan dia mulai station, berhenti di situ cukup lama, sekitar 2 minggu. Karena pada tanggal 4 Juli 2020 dia baru sepenuhnya mulai berjalan kembali, maju ke depan. Dan kalau kita lihat ya, pada tangal 21 Mei itu Venus harus square dengan Neptunus di Pisces, maka pada tanggal 27 Juli 2020 Venus kembali square dengan Neptunus, ya. Artinya ini adalah double warning. Pertama, Venus retro sendiri sudah membuat kita bingung karena cara kita menilai, cara kita menghargai, cara kita mencintai, menyukai, dan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kemewahan itu akan berubah, ya, retronya. Dan kemudian kalau dia harus square dengan Neptunus, maka di situ ditambah dengan kebingungan. Kadang-kadang kalau double gini ya, retro ditambah square dengan Neptunus, maka kadang-kadang walaupun ada datanya, kita sendiri tidak bisa mengambil keputusan terbaik karena sistem penilaian yang ada di dalam diri kita pun berubah. Nah, oleh sebab itu pada bulan Mei, Juni, Juli ini adalah warning buat Capricorn, jangan mengambil keputusan besar pada saat ini. Kenapa? Karena misalnya biasanya Venus kita sering kaitkan dengan kalau retro, ini buat yang resonate, itu mantan bisa kembali. Mantan menjadi mantan karena satu alasan tertentu. Tetapi ketika Venus retro, kita bisa menilainya dengan cara yang tidak kita pahami seperti kita memahaminya pada masa lalu. Jadi dia tampak lebih indah dari warna aslinya. Atau kalau kita bersama dengan seseorang, kita melihatnya tidak seindah ya yang biasanya, sehingga kita bisa mengambil keputusan juga menjauhkan diri dari orang-orang terdekat kita. Jadi ini usahakan untuk tidak mengambil keputusan besar karena kemungkinan pada saat Venus sudah sepenuhnya berjalan dengan katakanlah fungsinya normal, maka seperti pada awal bulan Agustus kita sudah bisa melihat sebenarnya yang real yang mana. Jadi
Mei, Juni, Juli itu seperti pelajaran, ujian buat kita, apakah kita memahami situasi yang sebenarnya sehingga menempatkan persoalan persis di muka kita dan kita mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani. Dan kalau misalnya kita salah mengambil keputusan, maka kita akan merasakan konsekuensinya pada saat 3 bulan mendatang atau sekitar awal bulan Agustus, September dan berikutnya. Dan berarti kita harus mengulangi lagi pelajaran tersebut di satu saat yang lain. Nah, oke. Dan ini buat Capricorn terkait dengan yang membahagiakan, ya. Yang membahagiakan itu bisa terkait yaitu tadi percintaan, ya, bisa terkait anak, kreativitas dan juga pekerjaan, keseharian. Jadi hal-hal yang membuat Capricorn merasa dirinya nyaman, merasa dihargai, merasa mampu mendapatkan orang yang dicintai sekaligus orang yang dicintai itu mencintai Capricorn. Jadi keseimbangan itu dalam bentuk pemahaman, ya. Dan kalau memang ini bisa terjadi bahwa akhirnya Capricorn menemukan yang benar-benar disukai dan sudah diuji pada 3 bulan ini, maka yaitu adalah gift ya yang diberikan kepada kita untuk menilai, menemukan sendiri apa yang kita cintai. Oke Capricorn, kita lanjut dengan The Psychic Tarot ini. Saya mengambil yang 5 card spread ini karena Capricorn adalah zodiak ke-10. Saya akan mulai dari kartu yang 10 akan saya tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, kita sudah mendapatkan semuanya. Capricorn. Situasinya adalah firm foundation, mencari sesuatu yang stabil. Kita lihat gambar segitiga ini menunjukkan bahwa ini tidak mungkin bisa digeser, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa dijatuhkan. Segitiga itu begitu, tidak bisa dijatuhkan. Dan ini adalah situasinya Capricorn saat ini, yakin dengan situasinya, tidak ingin berubah dalam hal keputusan, apapun yang terjadi. Dan hal ini karena Capricorn berharap tidak terjadi rasa sakit hati atau kerugian, makanya tidak mau berubah sama sekali. Hidden influencesnya adalah victory and success. Jadi kalau saya lihat Capricorn, mungkin banyak hal yang menghadang Capricorn, membuat Capricorn harus mengubah satu keputusan. Dan itu artinya ketika kita bersikukuh berada di satu tempat, sebenarnya kita sedang berusaha untuk melindungi diri kita dari rasa sakit hati atau kerugian. Tetapi mungkin pelajarannya justru adalah justru kita kehilangan semua ketika kita bersikukuh. Anyway, ini adalah satu proses pribadi yang Capricorn harus lewati sendiri dengan sorry kalau saya bilang ngototnya, karena jelas sekali gambarnya firm foundation, ngotot, dan kemudian diikuti dengan patah hati serta kerugian, dan barangkali kengototan itu membuat pihak yang satunya menjadi patah hati atau Capricorn bersedia menerima patah hati tersebut. Nah, tetapi di luar proses 3 bulan itu, lama ya, itu sebenarnya Capricorn akan menemukan satu cerita keberhasilan. Entah apa yang menjadi keberhasilan, saya yakin ini adalah divine guidance. Capricorn perlu untuk belajar tentang victory, tentang sukses dari perjuangan yang berat ini. Ya, mempertahankan sesuatu, yakin, determinasi, serta berani berhadapan dengan heartache dan loss, tetapi yang diperoleh nanti adalah keberhasilan. Advice-nya adalah destiny, ya, menerima bahwa kesukaran tersebut merupakan hal yang diberikan kepada Capricorn, karena barangkali setelah ini Capricorn akan belajar banyak dan mampu memimpin dengan kebijaksanaannya, dan bahwa Capricorn akan belajar dari apa yang disebut dengan deception. Dan kalau kita lihat posisi
Venus yang retro ditambah Venus yang square dengan Neptunus, maka deception adalah satu hal yang biasa. Barangkali satu hal lagi yang perlu dipelajari oleh Capricorn adalah tentang kecemburuan, envy. Bagaimana menyikapi kecemburuan yang mungkin datang dari diri Capricorn atau mungkin datang dari orang lain. Tetapi envy adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya secara nasib tanda petik itu memang bukan yang terbaik denganmu dan sudah diputuskan bukan untukmu, tetapi sangat diinginkan karena envy. Kalau nggak envy, kita tidak menginginkan sesuatu terlalu banyak. Oke, Capricorn itu kartu yang keluar. Saya akan lanjutkan dengan Gateway Oracle card ini. Satu kartu. Kembali saya akan mengambil yang ke-10 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Pada akhir Juli 2020 ini yang akan kau pelajari Capricorn, cultivating prosperity. Jadi mungkin itu terkait dengan pekerjaan yang berfokus pada diri sendiri, tidak menginginkan sesuatu yang memang adalah bagiannya orang lain. The abundance of the universe is pouring into my life. Ketika Capricorn membuka diri untuk melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan dirinya dan belajar untuk menerima segala konsekuensi dari keputusannya, maka memang ini yang dihasilkan adalah mendapatkan keberlimpahan yang maksimal dan itu diberikan oleh the universe. Oke Capricorn, ini yang bisa saya sampaikan untuk Capricorn. Ya, semoga bermanfaat. Wenita Indasari sini, salam hati dan cahaya.